Baik, selamat malam Kak Yons. Perkenalkan, saya dari mahasiswa malam. PJJ Ilmu Komunikasi UPH. Malam ini saya izin mewawancari tokoh agama sebagai Kak Yons, sebagai pendeta ya Kak Yons ya. Baik. Ya. Saya dari kelompok 2 bahas agama dunia PJJ Ilmu Komunikasi. Saya dengan Syahrul dan 3 kelompok lainnya, yaitu ada Christianings dan Risma, lalu Alvira. Kebetulan yang lain berhalangan, jadi cuma saya berdua aja. Kayaknya boleh saya izin langsung mewawancarai, kita masuk ke topiknya. Ya. Baik, sebelumnya izin Kayons untuk perkenalan diri dari Kayonsnya sendiri. Ya, nama saya Mariono. Saya sebagai pendeta di salah satu gereja di Surabaya, GBI, Hope Community Church, yang ada di Spasio Tower lantai 11. Kami penggembalaan di sana sampai hari ini dari tahun 2014 sampai hari ini. Kira-kira begitu, Bapak. Baik, Kayons, terima kasih banyak untuk penontonnya. Lalu aku izin bertanya mengenai mengapa ada penciptaan? Apa kaitan yang erat antara pencipta manusia dengan tujuan hidup manusia menurut agama Kayons? Oke, terima kasih Nova ya. Ini satu pertanyaan yang mendasar, dan ini kita sebagai orang Kristen, umat Kristen itu harus mengetahui tentang mengapa ada penciptaan dan apa kaitan erat antara penciptaan manusia dengan tujuan hidup manusia. Ini sangat bagus sekali dan ini menarik sekali dalam wawancara malam hari ini. Nah, dalam perspektif agama Kristen, penciptaan manusia itu dan tujuan hidup manusia itu sangat terkait erat. Jadi tidak bisa dipisahkan antara penciptaan dan kemudian tujuan dari kehidupan manusia ketika dia diciptakan di muka bumi ini. Nah, penciptaan manusia dijelaskan dalam kitab Kejadian, di mana Tuhan sendiri menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Nah, dengan berbunyi demikian, saya bacakan sebentar. Kejadian 1 ayat 27 berkata, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi penciptaan manusia itu bukan tanpa tujuan atau bahasa gaulnya kengangguran Tuhan, bukan. Tetapi penciptaan manusia ada sebuah tujuan di dalam kehidupan ini. Nah, tujuan hidup manusia ini khususnya orang Kristen adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati persekutuannya dengan Tuhan. Ada seorang teolog juga bernama Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menjelaskan bahwa tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, atau bahkan tujuan keluarga. Nah, dia menekankan bahwa manusia dilahirkan oleh tujuan Allah, dan untuk tujuan Allah ini berarti bahwa setiap aspek kehidupan manusia, entah itu makan, minum, kemudian apapun yang dilakukan, itu harus dilakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itu ada di dalam perjanjian baru dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi tujuan daripada penciptaan manusia ini sebenarnya bukan hanya sekedar hidup dan kemudian mati, tidak. Tetapi di sini ada upaya Tuhan. Kalau di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-26, Kejadian 1:26 berkata, penciptaan manusia itu supaya manusia itu menjadi pengelola atas bumi ini, menjadi pengelola atas apa yang Tuhan sudah ciptakan, yaitu binatang, kemudian tumbuhan, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu untuk dikelola oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Itulah tujuan daripada penciptaan itu sendiri, dan tujuan itu seharusnya sampai kepada kita, kepada manusia. Tapi ya karena kita tahu semuanya, manusia itu nanti akan jatuh dalam dosa dan sebagainya, sehingga tujuan itu mulai kabur dan itu mulai buyar. Kira-kira begitu Nova ya. Baik, terima kasih Kak Yons atas jawabannya.
Lalu kita masuk pertanyaan kedua, mengapa manusia mesti mempunyai agama dan beragama, Kak Yons? Ya, terima kasih. Kita harus tahu dulu kata agama itu sendiri apa ya. Jadi kalau kata menurut bahasa Sanskerta, A itu tidak gama, itu teratur. Jadi agama itu mengatur yang tidak teratur. Ya, ya. Jadi kenapa kita perlu yang namanya beragama? Perlu sekali. Karena beragama itu upaya manusia untuk menggapai yang namanya ketuhanan. Gitu. Coba bayangkan kalau manusia ini tanpa ada aturan, kira-kira bagaimana? Ya, kita aja kalau di lampu merah atau di jalan raya tanpa ada aturan, udah nggak usah ada lampu merah, udah nggak usah pakai helm, udah nggak ada garis garis yang ada di tengah-tengah jalan raya itu harus putus-putus atau harus panjang, udah nggak usah pakai itu. Kira-kira bagaimana? Akan terjadi kekacauan, gitu ya. Nah, agama itu diciptakan dan diadakan di sana itu adalah upaya manusia, upaya manusia untuk menggapai Tuhan, supaya ada keselarasan antara apa yang Tuhan ciptakan dan apa yang kita yang menjadi pencipta, dan itu ada sebuah aturan. Nah, aturan itulah yang menentukan nanti hukum-hukum agama. Seluruh dunia ini punya yang namanya aturan beragama. Ya, seluruh agama dunia ini punya aturan masing-masing, termasuk juga agama Kristen. Itu juga punya aturan. Kan begitu. Jadi aturan-aturan itu adalah norma-norma itu menjadi sebuah etika. Ya, menjadi sebuah etika. Saya katakan di dalam ilmu teologi, di dalam kekristenan ada yang namanya ilmu etika namanya. Ya, di sekolah kami, di sekolah teologi kami itu ada namanya ilmu etika teologi. Itu apa? Etika teologi itu adalah bagaimana kita menghadapi semua situasi kehidupan ini berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Itu adalah sebuah aturan. Jadi saya percaya juga teologi teman-teman di Muslim, teologi Hindu, teologi Buddha, mereka punya semua etika itu. Nah, kira-kira begitu namanya ya. Baik, terima kasih. Cukup menjawab ya? Cukup terjawab. Menarik sekali nih, menarik. Relax aja nggak apa-apa. Terima kasih untuk jawabannya, Kak Yons. Menarik banget sih memang statementnya. Lalu tadi kan kita bahas tentang kenapa manusia mesti punya agama ya, agar keteraturan yang tidak teratur bisa teratur, gitu kan. Lalu apa tujuan beragama? Tujuan beragama ya. Oke, sekali lagi, mengapa harus ada agama? Karena supaya teratur. Tujuan beragama adalah upaya, saya kembali lagi, upaya manusia untuk menggapai yang namanya ketuhanan. Ya, upaya manusia. Makanya di dalam semua aturan agama, kemudian beberapa upaya atau tujuan sebuah agama, mereka ada yang namanya bagaimana cara menyembah. Setiap agama tertentu itu memiliki cara yang berbeda-beda. Ya, cara orang menyembah dengan cara menyembah orang Buddha, cara menyembah orang Hindu, cara menyembah orang Islam itu berbeda. Ya, itulah tujuan daripada diadakan ada agama. Cara bagaimana kita menggapai Tuhan dengan cara kita beribadah. Ini tidak bisa. Makanya saya juga istilahnya gitu, saya pemerakarsa juga tentang toleransi. Saya paling menentang intoleran, kan gitu ya. Semua agama di dunia ini, terutama ada di Indonesia, kita ada di bangsa ini, kita ada di negara yang kita makan, minum, hidup, menghirup udara di bangsa ini, kita semua bercampur baur. Artinya, mari sebagai generasi muda, teman-teman yang ada di kampus-kampus ini, Anda harus menanamkan bagaimana kita bertoleransi. Secara teologis, kita memang berbeda. Tetapi secara sosial, kita harus memiliki satu keutamaan yang sama. Minimal, kita memiliki yang namanya beragama dan tujuan beragama. Saya percaya, semua tujuan agama itu tidak ada yang mengajarkan yang distraction, ya, yang menghancurkan, tetapi yang membangun. Saya percaya, semua agama tujuannya itu untuk membangun. Membangun apa? Selain tadi saya katakan yang pertama, tujuan manusia untuk menggapai Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan dengan cara beribadah. Yang kedua, membangun yang namanya kehidupan kita pribadi dengan sesama kita. Hablum minan nas, hablum minallah, dan hablum minan nas, kan gitu ya, teman-teman muslim ya.
Ya kan gitu ya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, kemudian bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Abul minallah dan abul minan nas. Nah, itu penting sekali teman-teman. Jadi kita tidak bisa apa ya istilahnya gitu. Kita hidup di Indonesia, kita hidup sebagai negara yang beragama, ini harus menjunjung tinggi, ya. Makanya toleransi itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai mahasiswa, sebagai kehidupan saya sebagai seorang tokoh agama, sebagai tokoh agama yang lain juga, sebagai masyarakat, sebagai pekerja, karyawan, apapun itu, kita harus memiliki yang namanya agama. Itulah tujuan agama. Nah, terima kasih Kak Yos, menarik banget ya obrolan kita malam ini. Iya. Izin saya lempar ke Syahrul, mungkin ada beberapa yang akan Syahrul sampaikan ya Kak Yos. Oke, silakan. Malam Pak, mohon izin bertanya dulu Pak. Pertama-tama perkenalkan dulu Pak, nama saya Syahrul Hamzadi Bau dari kelompok 2 agama dunia. Nah, ini Pak mau bertanya, bagaimana konsep keimanan dalam keagamaan Kak? Bagaimana konsep keimanan dalam agama Kak? Oke, thank you. Ya, terima kasih Sarul. Keimanan kami di dalam agama Kristen, kita harus tahu dulu asal muasal yang tadi kita tanya bahwa ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, nah sehingga manusia itu memiliki yang namanya tabiat dosa. Nah, dosa itulah yang membuat kita itu melenceng daripada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Nah, kita harus tahu dulu arti dosa itu apa. Dosa itu bukannya sekedar membunuh, mencuri, atau merampok, atau segala sesuatu kejahatan itu. Ya, itu akibat daripada dosa. Tetapi dosa yang sesungguhnya menurut kami, ya yang tertulis dalam Alkitab kami bahwa dosa itu adalah salah sasaran. Kalau bahasa aslinya itu namanya hamartia. Hamartia itu diartikan seperti orang yang memanah tetapi tidak tepat sasaran. Nah, ini melenceng. Yang harusnya pada titik sasaran itu dia melenceng. Itu namanya hamartia. Nah, Tuhan memiliki tujuan, tadi saya katakan di awal tadi, bahwa tujuan manusia itu diciptakan untuk mengelola bumi ini, mengelola apa yang Tuhan ciptakan. Tetapi karena manusia itu memiliki Tuhan ciptakan manusia itu bukan seperti robot, dia memiliki kehendak bebas, free will dalam hidupnya, dalam hatinya, sehingga dia memilih untuk tidak taat kepada perintah Tuhan. Jangan makan buah itu, tetapi dia tetap makan buah itu, sehingga dia jatuh di dalam dosa. Dosa itulah yang membuat kejahatan. Nah, oke, saya lanjut kembali. Ini harus tahu ceritanya dulu. Kalau setelah manusia jatuh dalam dosa, maka semuanya menjadi liar, menjadi kacau. Ya. Makanya tadi kita bahas, agama itu membawa orang itu berjumpa dengan Tuhan. Nah, keimanan orang Kristen, keimanan kami sebagai umat Kristen, keimanan kami hanya kepada yang namanya Tuhan. Siapa itu? Yaitu dia menjelma menjadi manusia, dia datang nuzul menjadi manusia, sang firman itu nuzul menjadi manusia, yaitu disebut sebagai Yesus Kristus, ya, yaitu Mesias itu. Nah, Mesias itu adalah kalimat Tuhan sendiri, perkataan Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia, ya. Nah, itulah yang kami percayai, keimanan kami hanya di dalam Kristus Yesus. Nah, Mesias ini atau Yesus ini menjadi perantara kami. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, yang ditebus oleh Kristus Yesus adalah dosa kita. Dosa kita itulah yang ditebus, sehingga makanya keimanan kami itu kepada Kristus Yesus. Jadi bukan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan, ya. Itu yang menjadi keimanan kami. Keimanan kami adalah percaya kepada Yesus Kristus, sang firman yang menjadi manusia. Kira begitu. Oh ya, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Kita lanjut pertanyaan terakhir Pak. Oke. Mengapa ada banyak orang yang jadi ateis dan agnostik? Agnostik, ya. Wah, menarik sekali. Terima kasih Sir. Menurut pandangan Kristian nih gimana nih Pak? Seru ini ya. Mengapa orang ada ateis dan agnostik, ya? Oke. Menarik sekali. Saya percaya kalau kita bicara tentang agnostik, semua agama apapun itu ada, mereka punya istilah-istilah itu.
Tapi istilah agnostik di dalam kekristenan itu sangat familiar buat kamu. Ya. Nah, agnostik itu dibagi dua, Sarul. Ada agnostik itu istilahnya dia mempercayai ada Tuhan, tetapi dia tidak mempercayai bahwa kebaikan itu tidak bisa membalas, kita tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Jadi cukup kamu baik saja, nggak usah terlalu dalam dengan Tuhan, itu sudah cukup. Nah, yang kedua, mereka tidak mempercayai agnostik kedua, mereka tidak mempercayai adanya instansi agama. Ya, dia nggak percaya itu. Dia nggak perlu lagi gereja, dia nggak perlu lagi yang katakan tadi aturan tadi itu. Yang dia percayai bahwa alam semesta ini dia menciptakan, dan saya harus kepada mempercayai semesta ini, alam semesta ini. Nah, itu agnostik yang itu. Ya. Nah, kemudian ateis. Nah, ateis juga ada dibagi berbagai-bagai. Ya, ada subnya sendiri ateis. Nah, orang ateis belum tentu orang agnostik belum tentu ateis. Ya, kalau orang ateis pasti agnostik. Jadi agnostik dan ateis itu hampir mirip-mirip. Tapi kalau ateis berarti dia benar-benar tidak mempercayai Tuhan. Mereka mempercayai bahwa bumi ini ada teori yang namanya Big Bang. Tiba-tiba terjadi nah, tiba-tiba terjadi penciptaan dan ada evolusi. Ya. Kemudian ada teori Darwin. Teori-teori ini muncul di sini. Ini diawali dari mereka. Kalau ada beberapa ilmu sejarah, mereka berkata bahwa Darwin itu ya penganut ateis. Ya. Sekarang kalau kita bilang agama manapun, ya, kita sebagai orang Muslim, orang Kristen, saya tidak mempercayai, ya. Saya juga yakin kalian juga kalau tanya kepada para teman-teman tokoh Islam, pasti mereka tidak percaya bahwa nenek moyang kita adalah monyet. Kita nggak percaya. Ya kan? Kanjeng Nabi, ya kan? Kanjeng Nabi dari Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak mungkin berasal daripada monyet. Nah, saya nggak yakin. Makanya pandangan kami sebagai orang Kristen memandang dengan ateis, karena agnostik itu saya rasa mereka adalah orang-orang yang belum mengerti tentang tujuan penciptaan yang Anda tanyakan tadi, belum mengerti apa yang menjadi tujuan hidup mereka, dan mereka masih mencari yang namanya keabadian. Mereka mencari yang namanya, mereka itu pengembara. Kalau saya istilahkan, ini istilah saya sendiri ya, para orang agnostik, orang ateis, mereka itu pengembara. Apapun dia cobain. Ya ada masjid, dia masuk di masjid. Dia ada pura, masuk di pura. Mereka ada di gereja, masuk di gereja. Mereka berusaha untuk mencari. Seperti seseorang yang kelaparan, ya, mereka mencari yang penting aku makan. Dia nggak punya makanan yang favorit buat dia. Dia mau makan semua, mau dimakan. Intinya mereka nanti kekenyangan dan belum tentu perut mereka itu bisa menerima makanan tersebut. Bisa menjadi sakit, bisa menjadi penyakit, bisa menjadi membunuh dia. Betul ya? Nah, makanya kalau kita memiliki agama tertentu, agama satu, ayo kita bangun agama kita dengan keyakinan, dengan iman yang kuat. Bagaimana kita diajarkan tentang ketuhanan kita masing-masing. Kalau kamu, teman-teman Nova dan Sarul diajarkan bagaimana sholat waktu, kemudian bagaimana beramal, bagaimana melakukan hukum rukun Islam, apa semuanya lakukan dengan segenap hati, jangan dengan lupa. Ya, kami pun juga begitu. Apa yang tertulis di dalam Alkitab kami berusaha untuk melakukan semua apa yang tertulis di Alkitab, sehingga itu menjadi gaya hidup kami, ya, gaya hidup saya sebagai orang Kristen pada umumnya. Jadi saya katakan cara kami memandang orang agnostik dan orang-orang ateis adalah orang-orang yang kelaparan tentang kebenaran. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Sangat memuaskan Pak. Kita kembali lagi ke Kak Nova. Siap. Oh, ya. Kak Yams, ini sangat menarik banget ya obrolan ini nih. Ya. Sambil ngopi harusnya ya.
Iya, terima kasih Kak Yons untuk jawaban atas persepsi dari umat Kristen ya, Kak Yons ya. Siap. Kak Yons di sini sebagai pendeta, saya berterima kasih atas jawabannya. Sebenarnya masih pengen ngobrol panjang, cuman karena keterbatasan link juga nih. Sama jawabannya hanya itu aja kali Kak Yons yang kita tanyakan dari tugas agama dunia kita. Saya ucapkan terima kasih Kak Yons untuk wawancara malam ini. Boleh kita izin akhiri? Ya, Nova. Baik, terima kasih banyak Kak Yons. Saya dari kelompok 2 Agama Dunia dari Universitas Pelita Harapan mengucapkan terima kasih Kak Yons. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Thank you guys. Oke, thank you ya. Tuhan berkati ya. Oke. Ya. Kan nama saya Risma Pramudiati dan teman-teman saya ada Kristi, Alvira, Satrio, dan Sahrul. Di sini kami mendapatkan tugas dari pelajaran pendidikan agama dunia untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada tokoh agama. Sebelum memasuki pertanyaan, dipersilakan untuk Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak, diperkenalkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narawi, pengurus dari Masjid Nurul Muhajirin Gunung Sindur Bogor. Saya izin bertanya, mengapa manusia mesti mempunyai agama atau beragama, Pak? Manusia memang sudah sepatutnya harus mempunyai agama atau mengikuti ajaran agama tertentu. Kenapa? Karena memang agama ini sangat diperlukan untuk menjalani hidup sebagai pedoman, di mana agama ini memberikan kita tata cara bagaimana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, baik dari ketenangan hati, ketenangan jiwa, sehingga nantinya kita dalam hal menjalani kehidupan kita bisa menjalani dengan baik, tidak mengalami masalah-masalah yang berat. Seperti itu, Kak. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Ada satu pertanyaan, apa jalan keluarnya agar manusia terlepas dari konsekuensi dosa dan sebuah kejahatan? Di dalam agama Islam sendiri, seperti yang saya anut, bahwasanya salah satu untuk mencegah kita dapat berbuat jahat atau terjebak dalam perbuatan dosa adalah dengan mengerjakan ibadah sholat. Seperti dalil Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan ini memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya dengan kita mengerjakan sholat, insya Allah dapat mengurangi, dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang memang bisa terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kenapa bisa mengurangi? Karena dengan sholat kita lebih dekat kepada Tuhan. Dengan sholat di sana kita berinteraksi dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, bahwasanya dengan berdoa pastinya kita akan meluapkan apa yang ada di benak pikiran kita, apa yang ada di perasaan kita, untuk selalu minta pertolongan kepada beliau. Sehingga dengan adanya sholat, dengan mengerjakan sholat, insya Allah bisa membantu kita sebagai umatnya untuk mengurangi perbuatan-perbuatan dosa. Seperti itu. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta untuk lebih memahami tentang apa yang dianjurkan dan dianggap salah gitu ya Ustadz ya? Iya, betul. Salah satunya dengan sholat. Baik Ustadz, terima kasih sudah. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Alvira. Silakan Kak. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Ustadz. Saya mau bertanya. Yang pertama itu, mengapa ada penciptaan dan apa kaitan yang erat antara penciptaan manusia dengan tujuan hidup manusia? Terima kasih. Mengenai penciptaan manusia, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi memang hakikat manusia dicetakkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, untuk selalu menyembah kepada Tuhannya. Dan manusia sendiri ini memang terdiri dari jasad dan ruh ya, jasad dan ruh. Terdiri dari jasad dan ruh, dan mempunyai fisik yang sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya, serta mempunyai kewajiban khusus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai khalifah di muka bumi, artinya sebagai pemimpin daripada makhluk-makhluk lainnya. Seperti itu. Mungkin ada yang jelas bisa diulang pertanyaannya. Yang tadi terakhir, kaitan yang erat antara penciptaan manusia dengan tujuan hidup manusia sudah dijawab, Ustaz? Seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya kaitannya dengan penciptaan dan tujuan hidup manusia yaitu beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup manusia adalah seperti yang sama-sama ketahui adalah ingin mencapai kebahagiaan ya. Ingin mencapai kebahagiaan, ketenangan dunia dan akhirat. Nah, dalam konsep agama Islam tersendiri bahwasanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat salah satunya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Nah, karena dengan mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah dan mengikuti seluruh syariat, aturan-aturan, pedoman-pedoman yang ada di agama Islam, karena saya mewakili Islam, itu secara otomatis kita sebagai manusia sudah dituntun untuk dapat mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sahrul, Pak Ustadz. Boleh silakan Kak Sahrul ditanyakan ke Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin mau bertanya dulu. Apa tujuan beragama untuk agama Islam? Tujuan beragama dari agama Islam sendiri adalah seperti yang tadi kita bahas, bahwasanya tujuannya adalah mencapai kehidupan yang sehingga tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seperti itu. Dengan satu lagi Pak Ustadz, bagaimana konsep keimanan dalam agama Islam? Mengenai keimanan dalam agama Islam, yang seperti kita ketahui, iman itu adalah keyakinan ya. Keyakinan yang kita yakini dalam hati, lalu kita ucapkan dengan lisan, lalu kita amalkan dengan perbuatan. Dan keimanan dalam konsep Islam itu ada beberapa rukun, ada beberapa urutan yang harus dilakukan, yang biasanya kita sebut dengan rukun iman, yang terdiri dari 6. Sama-sama kita ketahui rukun iman itu yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau, Allah Azza wa Jalla, adalah Tuhan semesta alam yang berhak disembah dan satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah menurut konsep ajaran Islam. Yang kedua adalah yakin dan percaya atau beriman kepada para malaikat yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah iman dan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah iman dan percaya kepada rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, percaya pada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, yakin dan percaya adanya qada dan qadar yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep keimanan dalam Islam adalah menjalankan rukun iman tersebut dengan kita yakini, kita ucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar diucapkan, tapi diamalkan dan diyakini. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, izin saya dengan Satrio Novara, izin bertanya, mengapa ada banyak orang yang jadi ateis dan agnostik di dunia ini? Terima kasih Ustadz. Kenapa kok banyak orang yang menjadi ateis tidak mengenal Tuhannya? Nah, kalau menurut saya pribadi, bahwasanya
orang yang menjadi ateis karena dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan dan tidak mengetahui apa sih tanda-tandanya kebesaran Tuhan itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan dengan adanya ciptaan-ciptaannya, dengan adanya langit, bumi, makhluk hidup dan lainnya ini membuktikan bahwasanya Tuhan itu ada. Seperti itu. Dan ateis ini memang kenapa dia bisa terjadi kalau menurut saya itu karena kurangnya masukan-masukan keagamaan, kurang-kurangnya riset, kurang-kurangnya hatinya yang belum terketuk gitu. Jadi sebenarnya ateis ini kan ada dari zaman dahulu ya, karena memang tidak orang pastinya dalam beragama itu tidak semerta-merta langsung yakin dan percaya. Langsung yakin dan percaya di mana ada cerita Nabi Ibrahim sendiri bahwasanya dalam menemukan Islam itu dia membutuhkan perjalanan, dia merenung bahwasanya malam adanya bintang tapi akan berganti pada siang berganti pada malam. Jadi salah satu yang dia pikirkan nggak mungkin matahari itu adalah Tuhan, tidak mungkin bulan itu adalah Tuhan, tidak mungkin yang lain-lainnya itu Tuhan. Artinya bahwasanya perjalanan spiritual orang itu akan berbeda-beda, dan ateis ini memang akan bisa mengenal Tuhan jika dia diberikan sedikit bimbingan, dan itu terjadi kalau mereka berada di lingkungan yang tepat. Jadi pengaruh lingkungan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, baik dari segi keimanan, perilaku dan lain-lainnya. Jadi ateis itu terjadi menurut saya karena lingkungan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ustadz, kan di Indonesia ini ada beberapa agama lain selain Islam gitu. Gimana saran Ustadz buat Menteri Agama dan pemerintah untuk menciptakan kerukunan umat beragama, Ustadz, begitu? Ya, makasih. Alhamdulillah ya, di Indonesia insya Allah mengenai kerukunan beragama sudah berjalan dengan baik. Toleransi antara agama sudah berjalan, semakin hari semakin bagus. Untuk saran untuk Kementerian Agama, bahwasanya lebih memperhatikan tidak hanya mayoritas tapi juga memperhatikan agama-agama yang minoritas yang memang pengikutnya lebih sedikit, seperti Konghucu dan lain-lainnya ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mereka juga perlu diperhatikan dan disetarakan, baik dari segi rumah ibadah, terus keleluasan untuk melaksanakan ibadahnya menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Jadi harapannya tidak ada pembeda-bedaan dan bisa menaungi kebersamaannya, seperti itu. Dan memang di Kementerian Agama sendiri kan memang sudah terbentuk bimas-bimas agamanya tersendiri ya. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Insya Allah menurut saya apa yang sudah berjalan saat ini di Kementerian Agama sudah baik, hanya perlu ditingkatkan lagi. Jangan sampai ada konflik-konflik antar agama yang sangat-sangat bisa merugikan kita sebagai warga negara Indonesia, karena di Islam sendiri juga mengajarkan untuk saling mengayomi gitu, baik itu sesama muslim maupun dengan non-muslim lainnya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas pertanyaannya, dan terima kasih kami ucapkan juga kepada Pak Ustadz atas waktu luangnya. Pak, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera.